Pasal 14. Pada masa itu Herodes, penguasa negeri Galilea, mendengar mengenai Yesus. Herodes berkata kepada pejabat-pejabatnya, "Pasti ini Yohanes Pembaptis yang sudah hidup kembali. Itu sebabnya ia mempunyai kuasa melakukan keajaiban." Sebab sebelum itu Herodes menyuruh menangkap Yohanes dan mengikat dia serta memasukkannya ke dalam penjara. Herodes berbuat begitu karena soal Herodias, istri saudaranya sendiri, yaitu Filipus. Sebab pernah Yohanes mengatakan begini kepada Herodes, "Tidak boleh engkau kawin dengan Herodias." Sebenarnya Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang-orang, sebab mereka menganggap Yohanes nabi. Pada waktu Herodes merayakan hari ulang tahunnya, anak perempuan Herodias menari di hadapan hadirin. Tariannya sangat menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes berjanji kepadanya dengan sumpah bahwa apa saja yang ia minta akan diberikan kepadanya. Karena dihasut oleh ibunya, gadis itu berkata, "Saya minta kepala Yohanes Pembaptis diberikan kepada saya sekarang ini juga di atas baki." Mendengar permintaan itu, Herodes menjadi sedih sekali. Tetapi karena ia sudah bersumpah di hadapan para tamunya, ia memerintahkan supaya permintaan gadis itu dipenuhi. Ia menyuruh orang pergi ke penjara untuk memancung kepala Yohanes. Kemudian kepala Yohanes itu dibawa masuk di atas baki dan diberikan kepada gadis itu. Lalu gadis itu membawanya pula kepada ibunya. Setelah itu pengikut-pengikut Yohanes datang mengambil jenazah Yohanes dan menguburkannya. Lalu mereka pergi dan memberitahukan hal itu kepada Yesus. Waktu Yesus mendengar berita itu, ia naik perahu sendirian dan meninggalkan tempat itu untuk pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi ketika orang-orang mendengar tentang hal itu, mereka meninggalkan kota-kota mereka dan pergi menyusul Yesus melalui jalan darat. Waktu Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, ia kasihan kepada mereka. Lalu ia menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Sore harinya, pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, "Hari sudah sore dan tempat ini terpencil. Lebih baik Bapak menyuruh orang-orang ini pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." "Tidak usah mereka pergi," kata Yesus. "Kalian saja beri mereka makan." "Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan," jawab pengikut-pengikut Yesus itu. "Bawa itu kemari," kata Yesus. Kemudian ia menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Sesudah itu pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan kelebihan makanan itu. Ada 12 bakul penuh. Yang makan pada waktu itu ada kira-kira 5.000 orang. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Setelah itu Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu dan lebih dahulu menyeberang danau, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Sesudah orang banyak itu pergi, Yesus naik sebuah bukit sendirian untuk berdoa. Waktu sudah malam, Yesus masih berada di situ sendirian. Sementara itu perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah-tengah danau. Perahu itu terhempas-hempas dipukul ombak, karena angin berlawanan arah dengan perahu. Antara pukul 3 dan pukul 6 pagi, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika pengikut-pengikutnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut sekali. "Hantu!" teriak mereka ketakutan. Tetapi Yesus langsung menjawab, "Tenanglah, Aku Yesus, jangan takut." Lalu Petrus berkata,
"Kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air." "Datanglah," jawab Yesus. Jadi Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, dan datang kepada Yesus. Tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolong!" teriaknya. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata, "Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku?" Lalu keduanya naik ke perahu itu, dan angin pun reda. Maka pengikut-pengikut Yesus sujud menyembah dia. Mereka berkata, "Sungguh Tuhan adalah Anak Allah." Waktu mereka sampai di seberang danau, mereka mendarat di Genesaret. Dan ketika orang-orang di situ melihat bahwa yang datang itu Yesus, mereka menyiarkan berita itu ke semua daerah di sekitar kota itu. Lalu semua orang sakit dibawa kepada Yesus, dan mereka mohon kepadanya supaya boleh menyentuh jubahnya, biar hanya ujungnya. Lalu semua yang menyentuhnya menjadi sembuh.